Pemirsa, sempat viral di media sosial, 3 orang emak-emak diamankan polisi karena nekat berjoget TikTok di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Ketiganya akhirnya meminta maaf atas perbuatan mereka yang sangat membahayakan. Inilah aksi emak-emak yang kompak berdress code kuning saat berjoget TikTok di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Aksi emak-emak yang tergabung dalam grup 3 Centil Boys ini pun viral di media sosial. Pasca aksinya viral di sosial media, ketiga emak-emak ini pun harus berurusan dengan hukum. Aksi mereka dinilai melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Mereka pun dimintai keterangan oleh polisi. Ini dengan adanya viralnya video TikTok ya dari ibu-ibu bertiga ini, kami segera menindaklanjuti dan kita sudah mintain keterangan dan klarifikasi terhadap beliaunya. Dan terhadap mereka ini kita lakukan pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas sesuai dengan pasal 287 ayat 1 junto pasal 106 ayat 4 huruf A dan B ya. Tentunya sanksinya adalah maksimal adalah denda 500.000. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, emak-emak ini dijatuhi denda masing-masing Rp500.000. Mereka juga diharuskan meminta maaf dan disampaikan lewat sosial media. Ini menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2020 telah melakukan pelanggaran lalu lintas di atas jembatan Tol Suramadu, berekspresi atau mengganggu ketertiban jalan lalu lintas. Selanjutnya dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut di atas, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Sebelumnya 3 orang emak-emak nekat berhenti di ruas jalur Jembatan Suramadu untuk berjoget TikTok. Padahal tempat mereka beraksi jelas-jelas ruas jalan dilarang berhenti. Aksi mereka pun viral di sosial media dan menuai kecaman netizen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pasangan pengantin menikah dengan mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Video ijab kabulnya viral di media sosial. Aku kawin kamu Kanja Helmi dengan mas kawin sandal jepit sepasang dengan air segelas. Aku terima kawin Helmi, mas kawin sandal jepit sepasang kaca air segelas. Inilah proses ijab kabul antara Yudi Anggata dan Helmi Susanti yang viral di media sosial. Biasanya mas kawin yang diberikan kepada mempelai wanita adalah seperangkat alat sholat dan emas. Namun Yudi memberikan mas kawin berupa sepasang sendal jepit dan air putih 1 gelas. Dalam video yang diunggah oleh akun Lombok Milenial ini, ijab kabul pasangan warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sempat mengundang gelak tawa kerabat yang hadir. Karena saat berlatih ijab kabul, mempelai pria sempat tertawa saat menyebutkan mahar. Jadi, aku kawin kamu Kanja Helmi dengan mas kawin sandal jepit kaca air segelas. Aku terima kawin Helmi, mas kawin sandal sejepit. Meski sempat salah ucap, namun akhirnya Yudi resmi menjadi suami Helmi Susanti dengan mahar yang sederhana. Helmi mengaku mahar sepasang sendal jepit adalah permintaan darinya agar tidak membebani calon suami. Ya, pemirsa, bagaimana kisahnya sehingga seorang wanita hanya meminta mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih? Kami akan berbincang bersama pengantin pria Yudi Anggata. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore juga. Baik, Pak Yudi, selamat atas pernikahannya. Ya, terima kasih. Baik, ini yang viral begitu, maharnya adalah sandal jepit. Apakah ada filosofinya atau bagaimana? Boleh diceritakan Pak Yudi? Nggak ada sama sekali, kan ini cuma nggak mau membebankan saya sendiri oleh sang istri. Saat mendengar pertama kali istri Anda yang dulu calon istri begitu ya meminta mahar hanya sendal jepit sama segelas air putih, apa yang Anda katakan? Yo, kok gitu, saya bilang kan. Kaget Anda? Terlalu kaget. Tumben mendengar wanita ngomong kayak gitu. Baik, alasannya apa meminta sendal jepit saja?
Alasannya nggak mau membebankan diri saya sendiri. Baik, sudah berapa lama kenal Pak Yudi? Baru 2 minggu kenal kan? Baru 2 minggu kenal? Udah lama sih kenal, tapi hilang kontak 1 tahun yang lalu. Oh begitu. Oke, baru ketemu lagi terus memutuskan untuk menikah. Apa tanggapan keluarga begitu mengetahui bahwa istri Anda hanya meminta mahar sandal jepit dan air putih? Merasa terharu, sedih, tumben mendapatkan wanita kayak gini kan. Dalam video yang viral begitu saat ini, saat ijab kabul, Anda sempat tertawa begitu. Kenapa, Yudi? Karena lucu aja mas kawinnya sandal jepit itu kan. Oh, saat Anda Merasa mengucapkan lucu. mas kawin sandal jepit, Anda merasa lucu gitu? Iya, merasa lucu. Terus keluarga dan juga calon istri Anda juga saat itu juga tertawa? Merasa tertawa sih. Tapi tahu nggak video ijab kabul Anda ini viral saat ini? Nggak tahu sama sekali, nggak pernah merasa viral, diri saya sendiri nggak pernah merasa viral. Tapi sekarang videonya viral, tahu dari mana? Tahu dari teman-teman sih, dari grup YouTuber itu. Responnya apa teman-teman melihat videonya viral? Banyak yang bully saya kan. Oh banyak yang dibully seperti apa Pak Yudi? Membuli karena saya jelek dan istri saya cantik. Baik. Kalau boleh tahu bagaimana awalnya Pak Yudi meminang sang istri? Ya, kenapa? Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya awal meminta untuk menikahi sang istri bagaimana? Saya nggak pernah ngajak, dia yang ngajak. Oh begitu. Oh begitu, jadi yang mengajak istri ya? Iya. Awal perkenalannya seperti apa Yudi dan istri? Awal perkenalan pas lagi syuting pertama lagu Sasak. Berapa tahun lalu? Baru 1 bulan. Oh 1 bulan yang lalu. 1 bulan masih hangat. Baik. Lalu langsung mengajak untuk menikah begitu istri Anda? Enggak, saya cuek-cuekin aja. Oh jadi Pak Yudinya yang jual mahal begitu ya? Jual mahalnya. Kalau istri sendiri alasannya apa ingin menikah dengan Pak Yudi? Karena perhatian, kasih sayangnya lebih. Suka romantis. Oke. Pak Yudi, mohon maaf sebelumnya ini kan viral dan Anda dikatakan tadi sempat dibully oleh netizen begitu karena satunya cantik istrinya dan Anda biasa saja begitu. Biasa Respon saja. Anda seperti apa atau keluarga ada respon seperti apa? Saya hadapi dengan lapang dada, nggak pernah mau ngomong apa-apa, biarkan netizen berkata apapun saya terima dengan lapang dada. Jadi, karena kenyataannya, kenyataannya apa? ya, Kenyataannya seperti itu gitu ya? ya kenyataan. Tidak mau membalas bulian itu? Nggak pernah mau membalasnya sama sekali. Saya pun nggak tahu diri saya viral itu, nggak tahu sama sekali. Sekarang banyak yang datengin rumah Anda dan istri? Iya, alhamdulillah banyak teman-teman yang datang ke rumah. Minta foto begitu? Enggak sih, cuma mau wawancara aja. Perubahan apa lagi Pak Yudi setelah videonya viral yang terjadi? Ya, Perubahan apa lagi yang terjadi selain ada yang minta wawancara? Mungkin ada yang mau minta foto atau memberikan bilang pekerjaan samawa mungkin? aja. Enggak ada sama sekali, cuma bilang samawa aja. Banyak yang bilang samawa. Pak Yudi coba tanya istrinya kenapa minta sandal jepit sama segelas air putih aja untuk mahar? Kenapa kamu minta mahar hanya sebab sandal jepit dan air gelas? Air 1 gelas. Apa kata istrinya? Enggak ada. Coba boleh dijawab. Ya, kenapa? Nggak mau nyusahin. Enggak Nggak mau nyusahin. Oke, Oh, saat mau ini nyusahin. sendal jepitnya dipakai? Masih enggak dipakai untuk dipajang. Dipajang. Oh, untuk dipajang. Oke, coba. Oh, itu sendal jepitnya. Beli berapa harganya Pak Yudi ini sendal jepitnya? Murah meriah 10.000. 10.000. Air putihnya? Air putihnya air jeding. Gratis ya? Jadi gratis. Modal maharnya cuma 10.000 begitu ya? Modal mahar 10.000. Tapi Ada uniknya itu gelasnya. Kenapa gelasnya?
Gelasnya harga 2,5 juta. Oh, oke. Gelasnya yang mahal Ada request ya. warna tertentu tidak sandal jepitnya? Iya, tidak tertentu dari sandal jepit, tapi gelasnya modelnya kayak payudara. Baik. Oke. Itu mau dipajang di rumah maharnya? Iya, mau dipajang di rumah. Kenapa nggak dipakai maharnya? Takutnya putus. Oke, takutnya putus. Oke. Jadi nanti rencananya ke depannya seperti apa kalau ini terus viral begitu? Dengar-dengar? Nggak ada rencana apa-apa. Oke. Kalau respon dari keluarga pihak istri bagaimana, Pak Yudi? Biasa saja di sana. Kan istri, udah tanggung jawab istri, udah janda kan istri. Biasanya kan orang tua paling susah mahar. begitu kan menerima mahar kalau yang biasa-biasa saja. Orang tua istri bagaimana melihat mahar hanya sandal jepit? Nggak ada respon sama sekali. Karena memang permintaan istri begitu ya, hanya sandal Karena jepit. permintaan istri. Sejauh ini bagaimana kehidupan pernikahan Pak Yudi dan istrinya? Alhamdulillah, lancar-lancar aja, langgeng. Kasih sayangnya pun lebih sama saya. Dan bisa mendapatkan rezeki. Pekerjaannya apa kalau boleh tahu Pak Yudi? Seorang YouTuber. Oh, YouTuber. Oke. Ya. Baik. Berarti Istri? Ya, ketika viral ini naik tidak subscribernya? enggak. Oke. Jadi mau buat video apa lagi selanjutnya ke depannya mungkin sama istri? Rencana mau bikin video lagu Sasak, lip sync. Oke. Bikin konten berdua dan rencana mau bikin akun YouTube Lagi berdua ya? Iya. Oke. Baik, Selamat terima kasih. sekali lagi kami ucapkan untuk Yudi dan Terima juga kasih. istri. Semoga sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, terbakar api cemburu seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, pelaku langsung kabur sementara korban dilarikan ke rumah sakit dan harus kehilangan tangan kanannya. Di rumah inilah Rizky Lila Rosiana, warga Kafling Santunan Perumahan Papan Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dianiaya oleh suaminya sendiri menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat penganiayaan tersebut, korban harus kehilangan pergelangan tangan kanannya yang terkena senjata tajam pelaku. Korban yang saat itu dalam kondisi kritis kemudian ditolong dan dilarikan warga ke rumah sakit. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi pelaku yang cemburu usai pisah rumah sejak 8 bulan lalu. Istrinya ini minta cerai, suaminya belum menyeraikan dan bahkan menginformasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu, mungkin ada kecemburuan barangkali. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus suami menganiaya istri sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Dwi Prasetyo. Selamat sore Pak Dwi. Ya, selamat sore. Ya Pak Dwi, ini pelaku yang merupakan suami korban DPO sudah tertangkap? Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengejaran, Mbak. Dan kami sudah telusuri beberapa tempat baik keluarga maupun kerabat dekat dari pelaku. Dan untuk tim yang kami terjunkan juga dari Polsek gabungan dengan tim Kobra. Apa hasil penyelidikan ya Pak? Dari beberapa tempat yang kita coba upayakan untuk geledah, masih belum menemukan pelaku dan terus akan kita lakukan pengumpulan informasi dan nanti kedepannya juga tetap akan kita lakukan pengejaran. Tapi statusnya sudah tersangka saat ini ya Pak pelaku? Untuk saat ini tetap selama dalam rangka penyidikan ya kita masih
kedepankan asas praduga tak bersalah sampai dengan nanti kita amankannya diduga. Sudah memeriksa sejumlah saksi, Pak. Apa motif pelaku begitu menganiaya istrinya? Sudah, Mbak. Ada 3 orang saksi dan dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan dilatar belakangi oleh cemburu, di mana sebenarnya dari korban sendiri ini sudah tidak serumah dengan pelaku. Baik. Lalu olah TKP sudah dilakukan, Pak, juga di lokasi? Sudah. Untuk olah TKP sendiri sudah dilaksanakan di lokasi sesuai dengan kami terima kejadian itu di hari Kamis tanggal. Kalau keluarga dari suami atau istri sendiri mengetahui tidak ada masalah atau tidak dari pasangan ini, Pak? Ada yang tahu, ada yang belum juga, Pak. Apa masalahnya, Pak? Sejak kapan? Kenapa? Apa masalahnya dan sejak kapan? Untuk yang sudah kami interogasi ya, intinya si korban ini sudah lama minta pisah, akan tetapi dari pelaku sendiri belum berkehendak untuk pisah dengan korban, itu aja. Jadi sudah ada permasalahan begitu ya sebelumnya. Ya, Kondisi korban, Pak, saat ini seperti apa? Untuk kondisi korban masih dirawat di RSUD Bekasi, akan tetapi sampai dengan hari ini masih trauma, Pak. Jadi kita belum bisa minta keterangan lebih dalam lagi. Tapi sudah sadar kondisinya, korban? Sudah. Kalau sudah sadar sudah, tapi yang pasti korban belum mau diminta keterangan. Lalu apa, Pak, yang kesulitan untuk memburu pelaku saat ini, Pak? Masih dalam daftar pencarian orang? Sebenarnya bukan masalah kesulitannya ya. Ya namanya seseorang yang dalam kondisi mungkin habis melakukan kejahatan itu pasti ada kemungkinan berpindah-pindah tempat. Tapi itu bukan jadi masalah buat kami dan kami akan tetap lakukan itu pengejaran. Baik, terima kasih AKBP Dwi Prasetyo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, tidak terima jenazah dinyatakan PDP COVID-19, protes keluarga berujung ricuh terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.